Dan halo, kembali lagi dengan gue Coki Hartono di Galeri Otomotif Channel. Dan sekarang first impression di channel YouTube kita, ada di samping gue ada Honda CR-V RS Hybrid. Gue pengen ngajak kalian lihat secara langsung dan detail seberapa hebatnya CR-V RS generasi ke-6 ini dengan mesin hybrid. Jadi sebenarnya CR-V punya dua varian sekarang ya. Jadi yang mesin turbo dan ini yang tipe tertingginya yang RS Hybrid. Pokoknya saksikan terus video ini sampai akhir, jangan di skip. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan enjoy. Berbicara tentang Honda CR-V yang selalu menjadi SUV fenomenal dari generasi ke generasi. Kalau kita tahu CR-V generasi pertama dan kedua itu diproduksi di luar ya, artinya build up. Terus ada CR-V generasi ketiga yang mulai dibuat CKD, terus generasi keempat, dan yang terakhir yang kelima yang sebelum ini dengan mesin turbonya. Dan sekarang masuk lagi ke generasi ke-6, tapi kali ini unit CR-V itu bukan CKD lagi tapi melainkan build up. Makanya nanti gue bakal kasih lihat ke kalian semua. Ini juga sebuah fenomenal sepertinya, karena biasanya Honda selalu mangkas sedikit fitur-fiturnya ketika masuk di Indonesia. Tapi kali ini bener-bener luar biasa banget lengkapnya. Kita langsung lihat Honda CR-V dari depan, jelas beda banget dengan generasi kelima. Sekarang jauh lebih ganteng, jauh lebih proper, jauh lebih gagah. Kalau kita lihat dari depan, grillnya ciri khasnya besar banget. Dan ini grillnya itu warnanya black piano ya, dia handycom, cuman handycomnya agak besar. Dan ini di logo H-nya, ini kelihatan premium banget karena kayak dilapisi mika, serta dia ada aksen warna biru yang menandakan bahwa ini adalah Honda CR-V Hybrid. Kita lihat bonetnya. Bonetnya kalau sebelumnya jadi secara dimensi Honda CR-V sekarang dimensinya nambah panjang, nambah lebar, serta wheelbase yang juga nambah panjang. Makanya kalau kita lihat sekilas, bonetnya terasa banget lebih panjang dari generasi sebelumnya dan dia agak landai ya. Kalau yang sebelumnya itu kan nggak melandai seperti ini. Jadi dia kiri kanannya kalau kita lihat visibilitas dari sisi driver itu kelihatan banget kanan kirinya. Dan kalau yang sekarang selain dia lebih panjang dan juga lebih landai, jadi visibilitasnya lebih bagus harusnya. Terus kita lihat di teknologi lampunya. Lampunya udah full LED, DRL-nya pun LED, sennya LED menggunakan sequential, fog lamp-nya juga pakai LED. Tapi yang keren di sini, high beam-nya itu pakai LED tapi proyektor. Jadi ada dua model LED-nya. Jadi kalau lampu utamanya itu pakai LED reflektor, lampu jauhnya itu pakai LED proyektor. Gunanya apa? Jadi Honda CR-V ini dilengkapi dengan yang namanya fitur adaptive beam. Jadi kan kalau kalian tahu ada auto high beam misalkan di mobil-mobil selain CR-V, ada misalkan di HR-V, ada di Civic gitu kan. Itu kan biasanya auto high beam, atau di BR-V Prestige yang with Honda Sensing dan ataupun WR-V RS with Honda Sensing itu ada high beamnya. Cuman ketika dia nyala high beamnya, terus ada objek yang kira-kira bisa bikin silau, biasanya dia matinya dua-duanya untuk beamnya ya. Tapi kalau di CR-V ini, ketika kalian ada objek, yang mati itu cuma sebelahnya aja, jadi sebelahnya tetap nyala. Terus yang keren lagi ada tambahan lampu cornering light. Dan ini satu
kayaknya setahu gue selama ini beberapa tahun belakangan belum ada line up Honda yang pakai cornering light, dan sekarang sudah diterapkan di Honda CR-V. Jadi cornering light itu ada lampu kecil di sebelah sisi kanan dan kiri. Jadi itu gunanya ketika kalian belok kanan atau belok kiri, maka lampu yang sesuai belok kalian atau sen kalian itu akan membantu menerangin ke sisi kanan ataupun sisi kiri kalian. Makin keren banget Honda CR-V. Terus kita bahas sedikit di grill bawahnya. Ini Handycom tapi dia bukan black glossy, jadi beda ya. Kalau yang atas glossy, di bawahnya bukan glossy. Dan ini bumpernya keren banget. Sumpah, gue ngelihat CR-V sekarang tuh bener-bener beda banget. Secara dimensi agak lebih besar, jadi kelihatan tampil gagah, tampil lebih mewah, tampil lebih dewasa. Dan kayaknya udah cocok jadi mobil-mobil pengawal pejabat kayaknya. Tinggal dipasangin strobo, tapi kalau kalian buat orang sipil nggak usah. Gini aja udah keren. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Honda CR-V Hybrid. Dan oke, sekarang kita lihat desain bagian sampingnya. Yes, generasi ke-6 bener-bener nambah superior, bener-bener memastikan bahwa ini adalah sebuah SUV sejati. Kita lihat ya, dari bannya, profil bannya sekarang naik 1 inci daripada generasi sebelumnya. Sekarang pakai ring 19 dengan profil ban di 235/55 ring 19. Sekarang menggunakan ban Michelin. Velgnya sebenarnya secara desain mirip dengan yang sebelumnya ya, yang lama, yang two tone color hitam silver. Tapi kalau di sini dia two tone juga, cuman yang satunya hitam glossy, yang satunya tuh warnanya itu agak-agak dark chrome gitu. Keren banget. Terus ini over fendernya panjang, warnanya sewarna body, dan ini yang jadi pembeda antara CR-V Hybrid, ini kan yang hybrid ya, dengan yang CR-V Turbo. Kalau yang CR-V Turbo, dia over fendernya ini berwarna hitam, jadi apapun warna mobilnya dia warnanya hitam. Tapi kalau yang hybrid, dia sewarna body over fendernya, dan ini yang bikin keren, ada lampu reflektor kuning di over fender bagian depan. Disc brake udah jelas ada, terus untuk fitur pengereman udah jelas pasti lengkap banget, dari mulai ABS udah pasti EBD, ada brake override system, ada VSA, dan masih banyak lagi yang lainnya, dan udah cukup sangat lengkap untuk fitur pengeremannya. Kita mundur sedikit, kita bahas detail demi detail ya. Garis panjangnya, waktu itu kalau gue pernah bahas, pertama kali yang bikin garis panjang dari lampu depan ke kiri, tarikan bodinya, itu waktu itu gue inget banget ada Honda City Hatchback yang ngebuat kayak apa ya, aura baru dari Honda. Ada tarikan garis yang tajam dari depan sampai ke belakang, yang kalau kita ngeliat tuh, tarikan baru dari Honda. Gurat-guratan otot baru dari Honda. Jadi setelah City Hatchback bikin desain seperti itu, akhirnya sekarang semuanya kayak BRV pun sama, WRV pun sama, dan sekarang CR-V ikut ada garis tarikan panjang dari depan sampai ke belakang. Over fender sama ya, kita lihat sewarna body, bahkan sampai di sini pakai sewarna body juga. Spionnya warnanya hitam, jadi apapun warna mobilnya untuk CR-V ini spionnya warnanya hitam, dan dia tetap pasti udah ada disematkan yang namanya Honda Lane Watch. Untuk handle-nya dia juga udah terkoneksi dengan Smart Entry ya. Jadi Honda CR-V ini juga yang jelas udah Smart Entry dan sudah ada remote engine start, terus juga ada walkway auto lock. Dan satu lagi tambahan, kalian pernah ingat Civic juga punya, selain punya kunci biasa, dia juga punya, Honda menyebutnya Smart Keycard, dan Honda CR-V itu sudah dilengkapi dengan Smart Keycard. Kita lihat di panel AB-nya, keren ya, udah chrome, dan di panel B sini dia warnanya black glossy, serta di atas sini udah ada roof rail, dan ini roof railnya beneran bisa dipakai karena dia bahannya metal, bukan seperti BRV ataupun WRV yang menggunakan fiber, dan itu infonya nggak bisa dipakai untuk roof rack-nya, jadi nggak bisa digunakan, hanya untuk variasi aja. Dan kalau ini roof rail di CR-V Hybrid itu bisa kalian tambahin box ataupun apapun. Nah, ini juga jadi pembeda antara CR-V Hybrid dengan CR-V Turbo. Kita lanjut ke belakang sedikit.
Dan sekarang kita lihat, kalian pernah ingat nggak Jazz GE8? Waktu itu Jazz punya tangki bensin, mukaannya tuh enak banget, dia ditekan gini ya waktu itu ya. Dan setelah itu kayaknya nggak ada lagi, belum ada lagi mobil-mobil Honda yang modelnya di push gitu. Dan sekarang di CR-V dia pakai kayak gini dong, jadi nggak perlu tuas-tuas lagi dari kursi pengemudi, cari tuas untuk buka bensin nggak perlu, karena sekarang cukup di push gini aja. Dengan catatan transmisi ada di P atau parkir, kurang lebih gitu. Nah, ini bagian belakangnya. Tadi sama ya, jelas velgnya pakai ring 19 dengan profil ban di 235 per 235 per 55 menggunakan ring 19. Terus juga dia udah disc brake juga, over fendernya sewarna body yang membuat pembeda juga antara CR-V hybrid dengan CR-V turbo. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Honda CR-V RS hybrid. Dan oke, sekarang kita udah ada bagian belakang dari Honda CR-V RS hybrid. Kita lihat dari atas, udah menggunakan shark fin antena yang berwarna hitam glossy, terus juga dia ada spoiler berwarna hitam glossy, dan yang jelas udah ada high mount stop lampnya, terus kaca belakangnya juga sudah dilengkapi defogger. Ini ada wiper dan ada logo Honda yang lebih kecil dari depan, dan ada aksen warna biru, cuman dia beda dengan yang di depan. Kalau di depan pakai dikasih mica biar kelihatan premium, kalau di sini enggak. Terus desain lampunya, ya mungkin banyak orang yang bilang, kenapa sih desain CR-V lampu belakang kayak R3? Beda. Sebenarnya desain lampu tuh nggak terlalu yang hampir semua mobil pasti ada kemiripan, tapi ini CR-V bu, jelas full LED dari lampu utama, lampu rem, lampu mundur, sen full LED, dan yang keren ada tambahan fog lamp di bagian belakang. Jadi di sini ada satu lampu kecil LED dan ini fog lamp bagian belakang. Di sini ada emblem CR-V dengan font yang berbeda tentunya, dan ada emblem RS, dan ada, karena ini mesin hybrid, jadi ada emblem EXEV, varian tertinggi dari Honda CR-V. Terus ke bawah lagi, bempernya keren banget, warnanya putih, ada lampu reflektor 2 di sisi kiri dan kanan, udah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik, dan jelas udah dilengkapi dengan kamera parkir. Ada 2 lubang knalpot, tapi perlu kalian ketahui bahwa ini sebenarnya hanya satu, yang satunya itu variasi ya, karena mesin hybrid ini dia menggunakan mesin konvensional itu yang 2000 cc plus motor listrik, makanya dia untuk output di knalpotnya dia cuma satu. Dan kita lihat bagasinya, CR-V sudah menggunakan kick sensor, jadi kita kalau mau ngebuka bagasi bisa dengan hanya seperti ini, maka langsung terbuka. Tadi cara buka bagasi belakang itu cara yang pertama. Terus cara menutupnya kalian bisa tinggal pencet tombol yang di sebelah kiri sini, atau dengan kick sensor lainnya juga bisa. Gini contohnya, dia otomatis akan nutup lagi bagasi. Atau dengan cara lain, kalian bisa dengan tombol yang ada di sini. Terus kalian bisa juga tutup lewat sini. Atau kalian juga bisa buka atau tutup lewat remote, atau di bagian depan ada tombol di sebelah driver ya, di dashboardnya itu juga bisa kalian pakai buat ngebuka bagasi. Nah sekarang kita lihat, ada juga satu fitur yang mungkin sangat ngebantu banget. Misalkan kadang kalian mau ngambil barang yang banyak, yang kalian dua-duanya itu harus megang barang, gimana cara nutupnya? Tadi pertama bisa dengan kick sensor sebenarnya, tapi di sini juga kalian bisa ada tombol yang namanya walk away juga. Jadi ketika kita tinggal, misalkan gua pencet kayak gini ya, udah gua pencet udah nyala hijau, terus sisanya gua ngambil barang nih, terus gua tinggal di mobil, maka dia akan nutup. Begitu kurang lebih. Sekarang kita lihat bagasi lapangnya seperti apa dari Honda CR-V. Wow, ini adalah bagasi Honda CR-V yang jelas karena dia 5-seater, maka kapasitas bagasinya jauh lebih besar daripada yang 7-seater atau yang turbo. Terus di bawah sini dia nggak ada ban cadangan, dia hanya ada
spare tire kayak gini, jadi alat untuk niup ban ketika ban kalian bocor. Untuk sementara ya, jadi dia masih bisa dipakai di kecepatan di bawah 40 km per jam. Nah, di bawahnya sini, kenapa dia nggak 7-seater? Karena di sini ada baterai sebesar berkapasitas 1,06 kWh di CR-V RS Hybrid. Sekarang kita langsung lihat ke dalam interior dari Honda CR-V RS Hybrid. Dan oke, sekarang gue sudah berada di dalam Honda CR-V RS Hybrid. Wow, full digital untuk meter clusternya. Terus setirnya juga desainnya sama dengan Civic yang pertama kali keluar, desain seperti ini ya. Dari panel AC-nya, ini benar-benar sama menggunakan handycom metal begini. Dan ini keren banget untuk ngatur sirkulasi AC-nya. Head unitnya floating dan OEM. Dashboard di sini menggunakan soft touch, empuk. Di sini ada hard plastik di sini dikit, tapi ini cukup solid. Sini full ya, full menggunakan soft touch. Setirnya, joknya elektrik yang jelas dan yang keren untuk CR-V Hybrid ini dia udah dilengkapi dengan memory seat. Ada 2 memory seat untuk CR-V RS Hybrid. Setirnya juga bisa tilt steering yang jelas dan teleskopik. Cukup jauh teleskopiknya seperti ini. Dan udah ada pengaturan jok elektrik 8 arah termasuk lumbar. Jadi ini enak banget. Kita lihat setting posisi kemudi gue. Dan ini cukup nyaman banget. Visibilitasnya bagus. Dan dia punya speaker Bose sekarang. Jadi Honda CR-V punya 11 speaker Bose. Jadi di depan 4. Di tengah 4, di belakang ada 3, 1 itu subwoofer. Jadi kalian bisa bayangkan nyamannya kalian ketika berkendara Honda CR-V. Sekarang gue coba nyalain dari mobil Honda CR-V ini. Dan ini sudah nyala. Dia masih pakai baterai untuk mengoperasikan semua yang ada di dalam mobil. Termasuk kalau kita jalan pun ini masih menggunakan baterai. Karena baterainya kita bisa lihat di sini. Ada 3 bar yang nanti sekiranya misalkan baterainya butuh daya, maka mesin konvensional akan menggerakkan generator untuk mengisi daripada baterai. Keren banget, ini senyap. Dan CR-V punya terobosan baru di hybridnya kali ini yang jelas beda dengan hybrid pada saat mungkin kalian tahu CR-Z yang menggunakan hybrid. Nanti gue bakal jelasin di sesi terakhir ya. Dan ini dilengkapi head up display. Di plafonnya warnanya full black. Airbagnya juga udah lengkap banget. Total airbagnya ada 8 di Honda CR-V. Ada wireless charging yang ketika kalian lowbat baterai nggak perlu pakai kabel, cukup taruh aja di sini. Dan ini kalian bisa atur wireless chargingnya mau kalian matikan atau hidupkan. Misalkan kan kalian handphone udah penuh, kalian nggak butuh cas tapi kalian butuh space buat naruh sesuatu, kalian bisa matikan dengan tekan tombol yang ada di sini. Kayak gitu. Terus ini desain AC-nya dia dual zone. Dual zone dan yang asik dia bukan digital yang sentuh, tapi dia menggunakan bukan layar sentuh full untuk AC-nya. Dia benar-benar sama kayak Civic. Ini bisa diputar kayak gini tuasnya. Dual zone kiri dan kanan bisa diatur berbeda untuk suhunya. Dan dia pakai tombol kapasitif yang bikin keren banget. Dan ini ada biasa indikatornya di layar. Ini indikatornya ada di sini. On off-nya keren banget desainnya. Terus juga di sini ada port USB, ada USB A dan C, serta ada satu power outlet. Dan ini konsol tengahnya ada lapisan krom tipis. Dan ini masih pakai hard plastik untuk konsol tengahnya, tapi cukup solid ya teman-teman ya, cukup solid. Dan ini di sini ada tombol drive mode. Jadi Honda CR-V ini punya 3 mode berkendara, ada sport, ada normal dan eco. Yang jelas kalau sport udah pasti secara tarikan awal itu udah lebih responsif dibandingkan yang normal ataupun yang eco ya. Ini tuas transmisinya, ada aksen metalnya lu keren banget, dan ada stitching warna merah.
Di setirnya juga tadi ada stitching ya warna merah. Terus di setirnya juga yang jelas sudah ada adaptive cruise control, pengaturan yang di sini ada LCAS, pengaturan untuk Honda Sensing-nya. Wow, keren. Tapi sayangnya emang di sini ya, untuk di pintunya ini yang atas menggunakan soft touch. Yang tengahnya soft touch juga, dia bukan kulit. Di handle-nya ini dibaluti dengan black piano gini, dan dia handle-nya warnanya silver. Terus di kaca jendelanya yang disayangkan, yang auto up down hanya ada di sisi driver sebelah kanan. Ya nggak apa-apa, tapi tertutupi semuanya dari tampilan dari Honda CR-V RS Hybrid. Sumpah keren banget. Head unitnya bener-bener floating, 9 inci. Dia bukan aftermarket, yang gue suka. Dan di sini ini buat kalian tahu ya, ini bukan pedal shift. Jadi kalau di mobil CR-V yang turbo itu pedal shift, tapi kalau yang di CR-V hybrid dia jadi hanya untuk meningkatkan regenerative braking kalian atau meningkatkan deselerasi kalian mau seperti apa, mau lebih berat kah atau mau lebih enteng kah, itu kalian bisa atur dari sini. Tuasnya ada di kiri dan kanan supaya mengatur seberapa kuat regenerative braking itu bekerja, kalian bisa atur dari sini. Nah, terus di sini kalau kalian pengen atur kayak tadi, itu tuasnya itu harus dipindahkan ke kayak gini ya. Nah, ini kalau kalian dengar mesinnya sedang nyala, dan mesin ini hanya mengisi baterai. Jadi walaupun nyala, nih kalian nanti bisa lihat kaki gue injak gas. Ini dia nggak ada gerungan dari sebuah mesinnya. Jadi bener-bener bahwa CR-V ini full hybrid dengan seri paralel, dengan menggunakan baterai berkapasitas 1,6 kWh untuk menggerakkan motor listrik, sehingga motor listrik bisa menggerakkan roda full. Dan ini mati lagi karena baterai sudah cukup terisi buat beraktivitas, kurang lebih gitu. Ini ada animasi mobil kita, Honda CR-V ada di tengah, jadi ketika kita injak rem, maka lampu remnya juga nyala. Keren banget sih, keren. Terus kita lihat dari head unitnya, di sini ada yang jelas udah wireless Apple CarPlay dan Android Auto ya. Terus di sini juga ada pengaturan kendaraan, misalnya di sini setelan kendaraan ada FM, ada radio, ada Bluetooth audio, ada perhitungan perjalanan, ada kompas, ada setelan kendaraan yang cukup lengkap banget, dan dia warnanya ada warnanya gitu, digital, keren banget. Ini ada pengaturan sistem bantu mengemudi, ada pengaturan HUD, ada pengaturan posisi mengemudi, ada persiapan pintu jendela, ada pengaturan pencahayaan, ada pengaturan akses tanpa kunci, ada pengaturan pintu bagasi elektrik. Keren banget. Jadi dia pakai ini ya, pakai gambar gitu. Jadi kesan mewahnya tuh oke. Kita sekarang back, ada apa lagi? Di sini ada aliran daya, koneksi smartphone, dan ini ada, kita bisa lihat catatan berkendara kita ya. Jadi ada trip A, trip B, ada BBM rata-rata, average pemakaian, terus ada kilometer juga ada di sini. Semuanya lengkap di head unitnya. Pengaturan kendaraannya pun kayak misalkan pengaturan Honda Sensing-nya juga kita lihat bisa atur lewat sini. Keren banget. Dan ini yang jelas untuk CR-V, baik yang RS Hybrid maupun yang turbo, dilengkapi dengan panoramic sunroof yang khas. Nggak besar-besar amat sih, tapi udah cukup lah. Dan ada satu tempat penyimpanan kacamata. Dan ini lampunya, udah LED juga lampu bacanya. Dan ini spionnya, yang sayangnya dia belum auto dimming alias masih manual, di harga mobil 804.900.000. Tapi nggak apa-apa lah, untungnya udah tertutupi semua sama fitur-fitur yang mungkin baru di Honda. Dan ini kita lihat sun visor-nya, apakah dia sudah dilengkapi dengan lampu di vanity mirror-nya. Dan ternyata belum, saudara-saudara, belum dilengkapi dengan lampu di vanity mirror-nya. Tapi apakah harus nggak masalah? Ya walaupun banyak orang bilang di harga 804.900.000, masa lampu aja nggak ada sih. Tapi nggak apa-apa lah, kalau menurut gue itu nggak penting-penting banget.
dan posisi ngemudinya. Oke. Sumpah, Honda tuh kalau buat mobil tuh kenapa selalu ergonomis gitu loh. Jadi kita kalau ada di posisi ngemudi itu bener-bener nyaman banget duduknya, pas banget. Visibilitasnya bagus, di pilar A-nya itu nggak terlalu yang tebal banget. Sebenarnya sih standar segini. Dan yang bagusnya, dia spion itu kan bukan di pilar ya, tapi di pintu. Jadi menambah visibilitas yang cukup oke. Dan ini contoh dari Honda Land Mode. Jadi kalau kita ngesen kiri, otomatis kamera nyala dan akan tampil di head unitnya kayak gini. Atau kita bisa tekan di ujung tuas dari lampu. Dan fitur lainnya lagi yang mungkin belum gue sebutin, lampunya udah auto high beam, bahkan dia adaptive beam, udah auto juga lampunya, dan wipernya pun sudah auto. Udah keren banget, udah lengkap banget. Joknya, ini material joknya kulit dan dia ada stitching merah. Di bagian depan pengaturan penumpang depan juga pakai elektrik ya, cuman dia hanya 4 arah. Dan ini glove boxnya, nah dia udah soft opening gitu ya. Terus di bawah sini ada airbag, kan tadi gue bilang ada airbag itu ada 8, jadi 2 di pilar, 2 di jok sini, kanan dan kiri, sama 2 SRS airbag, dan di CR-V Hybrid ada 8 tambahannya di bawah sini ya. Jadi untuk melindungi kaki dari penumpang depan. Wow, lengkap banget ya untuk fitur dari Honda CR-V. Sekarang kita lihat bagian baris kedua dari Honda CR-V RS Hybrid. Yuk. Dan oke, sekarang gue udah ada di bagian belakang dari Honda CR-V RS Hybrid. Jadi dia cuma 5-seater ya, jadi cuma 2 baris aja. Dan ini gue udah di baris kedua. Dan ketika gue duduk di sini, ini keren banget karena sandarannya pasti lebih relax. Ini sandaran paling fullnya seperti ini. Terus untuk joknya juga dia sangat sempurna menopang pangkal paha gue ya. Dan ini yang asik ketika kita ngubah reclining ya. Ini tuh yang bawahnya sini juga ikut bergerak ya. Jadi bener-bener bener-bener pas banget gitu loh. Nah ini paling rebahnya. Dan dia dilengkapi dengan armrest dan 2 cup holder. Sebenarnya ini bisa buat 3 penumpang, cuman kayaknya kalau 3 penumpang di tengah sini karena dia agak sedikit lebih tinggi dan kayaknya lebih keras kalau didudukin. Ya bener, dia agak sedikit lebih tinggi. Terus juga headroomnya jadi tinggal dikit banget, tinggal dikit. Nah ini tapi dilengkapi dengan headrest sih enaknya. Jadi kalau kalian terpaksa harus pergi bertiga, masih bisa bertiga. Tapi yang di bagian tengah, di joknya agak keras, dan di sandarannya karena ini ada armrest, jadi dia agak keras juga. Door trimnya yang agak disayangin juga. Di depan tadi udah keren banget, udah soft touch. Di atasnya udah pakai empuk-empuk gitu. Tapi ini hard plastik, cuman ada kulit di bagian sandaran tangannya. Dia ada aksen chrome dan metal gitu ya, keren juga. Handle-nya warnanya silver metal, dan di sini juga ada satu pegangan kiri dan kanan. Serta ada seat belt 3 titik untuk 3 penumpang, dan kerennya seat beltnya ini bisa diatur ketinggiannya kayak gini. Ini bisa diatur sedemikian kayak gini. Kayaknya gue baru tahu, baru ada kayaknya mobil di baris kedua tapi seat beltnya bisa diatur, biasanya di bagian pertama aja. Dan ada sunroof yang bikin menambah luas, terlihat luas jadinya kan, jadi kelihatan lebih luas di kabin mobilnya. Terus ada 2 seat back pocket. Di sini juga ada ventilasi AC dan dia dikelilingi aksen black piano, serta ada 2 port USB-C, dan kayaknya gitu aja di baris kedua. Kita lihat sekarang mesin dari Honda CR-V RS Hybrid. Yuk. Dan oke, sekarang kita lihat bagian mesin dari Honda CR-V RS Hybrid. Honda CR-V RS Hybrid, gimana cara kerjanya hybrid itu? Jadi hybrid itu punya mesin bensin dan punya motor listrik ya, yang dimana motor listrik ada 2 generator. Jadi yang satu untuk menggerakkan roda, yang satu lagi untuk pengisian daya ke baterai. Dan satu lagi untuk mesin konvensional atau mesin bensin yang menggunakan mesin 2000 cc dengan power di 148 PS, itu menggunakan DOHC Atkinson Cycle with iVTEC dari Honda. Terus untuk cara kerjanya seperti apa? Jadi cara kerjanya di kecepatan bawah itu ketika kalian nyalakan mobil pasti itu smooth, nggak ada suara apapun karena yang bekerja adalah motor listriknya. Jadi yang bekerja adalah mesin baterainya ya, atau baterainya yang bekerja.
Terus ketika kecepatan medium, maka mesin akan nyala, tapi dia bukan untuk jadi penggerak daripada roda. Tetap, jadi yang utama adalah motor listrik penggerak rodanya. Jadi ketika mesin nyala itu hanya untuk memutarkan generator supaya generator bisa isi baterainya kembali lagi full. Dan untuk baterainya sendiri menggunakan lithium ion itu kapasitasnya 1,06 kWh. Jadi cukup besar di kelas hybrid ya. Dan terus ketika kecepatan medium tadi mesinnya nyala dan dia hanya untuk mengisi baterai ya. Jadi penggeraknya tetap dari motor listriknya. Dan kalau kecepatan tinggi itu ada kalanya nanti cuma mesin bensin aja yang bekerja, tapi ketika kalian kick down atau kalian bejek lebih dalam lagi, maka motor listrik akan membantu memutarkan roda atau dorong lagi untuk tenaganya supaya jadi lebih enak lagi. Pokoknya totalnya kalau kita padukan dua-duanya, kita kombinasikan, itu power maksimalnya ada di 207 PS serta torsi maksimalnya ada di 335 Nm. Itu udah jelas kenceng banget ini mobil, dan irit banget karena ada salah satu media yang tes mobil ini dalam kota. Rute dalam kota itu bisa tembus 1/25 km per liter. Ini luar biasa banget dari Honda CR-V RS Hybrid. Jadi buat kalian yang sedang ada rencana atau sedang merencana test drive untuk CR-V RS Hybrid ini, segera aja langsung datang ke Honda Tendian, atau kalian bisa kontak saya dulu. Sebelumnya nomornya di bawah atau di link deskripsi. Yang mau test drive, yang mau simulasi hitungan, silahkan kontak saya aja 24 jam dengan senang hati. Dan oke, begitulah tentang Honda CR-V RS Hybrid. Ini nih 2023. Jadi kalian kalau pengen dapat harga lama dengan harga 804.900, boleh kalian telepon saya juga sekarang juga. Nomor telepon ada di bawah atau di link deskripsi. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kembali, karena subscribe kalian itu dukungan buat kami supaya kita lebih sering kasih informasi ke kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan ciao.